Mazmur pasal 11 ayat 5, Mazmur 17 ayat 3, Mazmur 66 ayat 10, Yesaya pasal 48 ayat 10, Zakaria 13 ayat 9 dan lain-lain. Jadi memang Allah itu menguji. Ya. Bahkan to examine, to try, to prove, to test, untuk membuktikan, untuk menguji. Dengan adanya COVID ini, orang percaya diuji. Ya saudaraku. Ada orang yang tadinya takut mati dan makin takut. Tapi orang yang mempersiapkan diri menghadap Bapa, dia memiliki damai sejahtera dan menyongsong kematiannya dengan sukacita. Tapi jumlahnya sangat sedikit atau hampir tidak ada yang kedua ini. Bersyukur saudara yang rajin mendengarkan suara kebenaran, ya, yang khotbahnya selalu mengarahkan kepada persiapan, ya, kepada kekekalan, persiapan untuk kekekalan, berkemas-kemas. Ya, ini menjadi ujian bagi kita. Seperti yang sering saya kemukakan kepada saudara bahwa kita harus mempersiapkan diri saat yang indah hari kematianku. Ya. Di pembaringan terakhirku nanti, sahabat sejati pasti menjemputku. Saudaraku sekalian, dan kalau Tuhan mengadakan pengujian ini, kalau Ayub berkata di Ayub 23 ayat 10 tadi, kalau ia menguji aku, dia bahkan menguji, aku akan muncul seperti emas. Di Yesaya pasal 48 ayat 19, Yesaya pasal 48 ayat 10 maksud saya saudaraku. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Ini luar biasa saudaraku. Ya. Yesaya 48 ayat 10 ini. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Perak kualitasnya masih rendah. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Ujian yang akan menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Saudaraku. Dia menguji saudaraku. Examines. Juga bisa berarti investigate. Memurnikan, dalam bahasa Inggris to refine, dalam bahasa Ibraninya sarap. Allah menguji untuk memurnikan saudaraku. Dan ayat-ayat seperti ini kita dapat temukan di dalam Alkitab, ya, Perjanjian Lama. Ada kata lain yang menguji saudara selain bahkan tadi. Kahar. Ini to search. Examines. Investigate sama. Tetapi kata kahar itu lebih berarti menyelidiki. To search. Allah menyelidiki. Dia menguji, dia juga menyelidiki saudara. Dan kata yang sejajar itu pula di dalam Alkitab seperti misalnya di Mazmur pasal 11 ayat yang keempat. Allah mengamati, observe, behold. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Ya. Tuhan Yahweh di sini dalam teks aslinya. Tatanya di surga, matanya
mengamat-amati, khasah, mengamat-ngamati, mengamat-amati, sorot matanya menguji anak manusia. Saudara, kita memiliki Allah yang mengamat-amati. Dia selalu membuat pengujian. Seperti kalau kita sekolah, kita dididik lalu diuji, ya. Kita diberi pelajaran lalu dites. Persis seperti itu. Persis seperti itu, saudaraku. Ini tidak berlebihan, persis. Nah, kalau nanti kita lihat Ibrani pasal 12 juga begitu. Allah mendidik, memukul berulang-ulang dalam teks aslinya, menghajar, memukul berulang-ulang. Kalau di sekolah anak-anak kita mendapatkan pelajaran demi pelajaran, ya, tugas demi tugas, menghajar dengan tugas-tugas itu. Lalu ada tes. Jarang sekali orang menghayati, menyadari bahwa Allah mendidik kita dalam banyak hal, lalu Allah memberi tes. Kalau ternyata bernilai baik, Tuhan tambahkan lagi mata pelajarannya di School of Life, sekolah kehidupan, lalu beri tes. Tetapi kalau orang tidak belajar, tesnya pasti gagal terus. Ujiannya gagal terus. Tuhan tidak bisa menambahkan. Mungkin ada orang berkata, ya Tuhan kan sudah tahu Pak. Tidak usah kasih tes juga Tuhan tahu. Oh iya. Tapi harus ada pembuktian. Nanti di kekekalan Allah tidak bisa dipersalahkan, saudaraku. Iya. Sama seperti di dalam pengadilan itu, Tuhan itu juga sudah tahu. Nggak usah melihat kita, Tuhan sudah tahu. Tetapi harus terbukti apa yang dilakukan seseorang. Sehingga reward, upah yang diterima seseorang sesuai dengan apa yang dia lakukan atau sesuai dengan keadaan batiniahnya. Terbukti. Banyak orang tidak menyadari ini. Dalam bahasa Yunani kita menemukan kata dokimazo, ya. To test, analyze, to approve, sama juga examines, to prove. Dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 4, firman Tuhan mengatakan begini. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Nah, sekarang saya sedang berkhotbah ini. Saya memberitakan firman. Tuhan menguji hati saya juga. Saya ini menyampaikan firman untuk apa? Motif saya apa? Sikap hati saya bagaimana? Allah menguji dokimazo. Kata yang sama dengan itu atau sejajar. Erunao. Erunao yang ada dalam Wahyu pasal 2 ayat 23. Demikian bunyinya ya saudaraku. Wahyu pasal 2. Dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Yang bicara Tuhan, saudara. Jadi jangan main-main. Ya. Kalau Tuhan yang berbicara, jangan main-main, saudara.